Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan segala kebaikan-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini dengan sukacita, kedamaian, dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu, kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Tertulis demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian orang senang memposting foto ketika sedang berada di hotel dengan tempat tidur yang nyaman dan kamar yang bersih. Kesan yang muncul dari postingan semacam itu adalah betapa nyamannya tidur di tempat yang begitu rapih dan bersih, tertata dengan tempat tidur yang empuk, serta suasana yang nampak tenang menyenangkan. Tidur yang nyaman dan sukacita sering dihubungkan dengan keadaan tempat, tapi tidak demikian dengan persepsi sorgawi. Tidur yang nyaman dan penuh sukacita tidak ada hubungannya dengan keadaan. Bahkan meskipun di sebuah kandang, masih tetap bisa bersukacita. Para malaikat tidak memberikan alasan-alasan kepada para gembala mengapa sang juru selamat itu ada di sebuah palungan. Kita biasanya, saudara, suka memakai alasan-alasan kalau ada sesuatu yang kita pandang kurang. Misalnya kalau kita memberikan pengumuman undangan sebuah acara, tapi suasana tempat acara kurang begitu bagus, maka biasanya kita akan mengatakan permohonan maaf karena tempatnya tidak bagus. Namun dalam hal kelahiran sang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, para malaikat tidak memberikan permintaan maaf dan tidak memberikan alasan mengapa sang juru selamat itu lahir di sebuah kandang. Bagi Tuhan, tempat tidak menjadi masalah untuk mengalami sukacita. Kelahiran Kristus di kandang tetap membawa sukacita bagi Yusuf dan Maria serta para gembala yang melihatnya. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa para gembala memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun keadaan tempat tinggal kita saat ini, pujilah dan muliakanlah Tuhan selalu. Jangan biarkan keadaan tempat membuat kita kehilangan sukacita. Sukacita kita bukan berasal dari dunia ini dan tidak bergantung pada keadaan-keadaan di sekitar kita. Tapi sukacita kita berasal dari surga, datangnya dari Tuhan. Karena itu, saudara, biarkanlah hati kita selalu penuh dengan damai dan sukacita Tuhan, sehingga kita dapat tidur dalam sukacita di sepanjang malam hari ini. Pesan firman Tuhan bagi kita melalui Lukas 2 ayat 8-20 adalah yang pertama, bersukacitalah karena Kristus hadir bersama kita. Kebersamaan dengan Tuhan dalam hidup ini membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia beserta dengan kita sampai kepada akhir zaman. Maka dari itu, saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Yang kedua, saudara, bersukacitalah dalam segala keadaan. Situasi kehidupan kita mungkin tidak menyenangkan,
dan bahkan mungkin menyulitkan, tapi tetaplah bersukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah dalam kesederhanaan kita. Dalam keterbatasan yang ada, Maria dan Yusuf serta para gembala tetap bersukacita. Mereka tidak berfokus pada keadaan kandang, tapi mereka berfokus kepada sukacita surgawi di dalam Kristus. Mari alihkan fokus pandangan kita dari keadaan yang nampak kepada hal yang lebih utama. Pandang Tuhan agar kita selalu mengalami sukacita dalam kesederhanaan kita. Malam ini, saudara, biarlah kita semua tidur dalam sukacita Tuhan. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Pujilah Tuhan, muliakanlah Dia, bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pandang pada Tuhan Yesus, sumber sukacita kita. Dia sangat baik dan Dia cukup bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kedatangan-Mu Tuhan dalam kesederhanaan, menyadarkan kami semua, bahwa dalam kesederhanaan, keterbatasan, dan keadaan yang tidak menyenangkan, kami tetap dapat mengalami sukacita yang dari Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk tidak berfokus pada keadaan-keadaan lahiriah dan pada situasi-situasi yang kami alami, tapi agar fokus pandangan kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan Yesus, sehingga sukacita kami senantiasa penuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersukacita karena dalam segala keadaan Engkau selalu menopang kami. Kami bersukacita dalam kesederhanaan, karena dalam kesederhanaan Tuhan Engkau ada, memberikan damai dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, jawaban doa kami alami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.